Pada suatu hari, ada seorang pangeran muda, dia berguru kepada seorang guru tua yang bijaksana. Dan dia mengatakan, "Guru, engkau sudah tua dan sangat bijaksana. Tolong beritahu saya, apa itu neraka, apa itu surga." Guru bijaksana ini mengatakan, "Kamu itu pangeran. Sebentar lagi kamu akan jadi raja. Coba pikir pertanyaanmu. Pertanyaan macam apa itu? Itu pertanyaan bodoh sekali." Wah, pangeran muda ini pun kehilangan kesabaran. Wajahnya merah, matanya melotot, tangannya gemetar, dan dia menghunuskan pedang dan siap menebas kepala sang guru tersebut. Guru ini mengatakan, "Nak, itulah neraka." Wah, perlahan-lahan wajahnya pangeran mulai melunak, dan dia mulai tersenyum, dan dia mulai menyadari betapa cara mengajar guru tersebut sangat luar biasa. Dan dia mulai tersenyum, dan guru mengatakan, "Nah, itulah surga." Teman-teman, selamat datang di acara Inspirational Charity. Kali ini saya, Budi Trendy, saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman semua tentang materi anger management. Pertama-tama saya perlu memberikan apresiasi yang sangat besar kepada dua orang suhu saya, dua orang guru saya yang sangat bijaksana, yang buku-bukunya sudah saya telan dan workshopnya saya ikuti. Pertama, Bapak Arfan Pradiansyah, Motivator Happiness. Thank you so much, Pak Arfan. Dan Anthony Dio Martin dari HR Excellency, yang juga adalah mentor saya untuk public speaking dan menjadi trainer yang handal. Teman-teman, dari contoh yang tadi saya share di awal, kelihatan sekali neraka dan surga itu banyak berhubungan dengan perasaan kita. So, apakah marah itu memang satu emosi yang buruk? Ini yang mau kita bahas. Apakah marah itu seperti sebuah neraka? Ya. Yang pertama, mari kita lakukan sedikit survei, sedikit angket. Teman-teman hanya perlu menjawab benar atau salah. Ya. Oke. Yang pertama, ini ada 5 soal, teman-teman. Ya, benar atau salah. Yang pertama, marah itu kan untuk orang-orang yang pemarah. Saya kan bukan pemarah. Ngapain saya belajar anger management? Bagaimana jawaban teman-teman? Ini pasti salah. Karena kalau kita bisa merasa tertekan, kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa takut, ya, kita pun pasti bisa merasa marah. Tapi kan saya belum pernah marah, Pak. Oke. Marah itu, teman-teman, ada tingkatannya. Ya, namanya escalation of anger. Marah itu ada keluarganya. Mulai dari marah level paling rendah. Level 5. Itu adalah perasaan terganggu, annoyed, irritated. Pernahkah Anda merasa terganggu? Ya. Level 4 adalah merasa kesal, merasa jengkel. Ya. Level 3 putus asa. Ya, frustasi. Level 2 marah. Dan level 1 marah banget, alias murka. Nah, kalau teman-teman pernah merasa terganggu, welcome to the club. Anda sudah marah dalam kategori yang paling rendah. Begitu, ya. Jadi jangan cepat kesampingkan dengan mengatakan, ini bukan untuk saya. Selama kita masih punya perasaan, teman-teman, kita bisa marah. Karena marah bersifat manusiawi. Yang kedua, marah itu adalah emosi yang buruk dan akibatnya harus dihindari. Ini pun keliru, ya. Karena emosi itu kan sebuah reaksi tubuh yang alami. Reaksi tubuh yang ngasih tahu kita apa yang terjadi dengan diri Anda pada saat ini. Jadi semua emosi, semua perasaan itu kan netral, termasuk marah. Nah, marah itu tidak
buruk. It's not a bad emotion. Tapi marah itu berbahaya. Dari semua perasaan yang ada, ya, takut, ya, malu, merasa bersalah, dan lain sebagainya, marah adalah emosi yang berbahaya. Buruk sih enggak, tapi berbahaya. Maksudnya apa? Begini teman-teman, kata bahaya dalam bahasa Inggris itu kan danger, ya, ada 6 huruf. Nah, 5 huruf dari kata danger ini sudah ada di kata anger. Makanya orang bilang anger is close to danger. Jadi marah itu bisa berbahaya. Kenapa? Karena dampaknya yang sangat merusak. Akibatnya adalah penyesalan. Ya. Jadi marah adalah emosi yang berbahaya. Oleh karena itu harus kita kelola dengan benar supaya outcome-nya, dampaknya adalah dampak yang positif. Yang ketiga, marah itu jangan dilampiaskan. Marah itu harus dipendam. Nah, itu juga salah. Ya. Kalau marah dipendam, itu kan meledaknya itu di dalam. Ya, kasihan. Kesehatan kita akan sangat terganggu. Dokter mengatakan 70% penyakit yang seseorang derita itu besar kaitannya dengan what's going on inside your mind. Orang bilang psikik, ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pikiran, gitu ya. Nah, oleh karena itu marah memang harus dikelola. Marah itu tidak boleh dilampiaskan, karena kata pelampiasan ini tidak cocok untuk kata marah. Kalau kita sedih, cocok kita lampiaskan katakanlah dengan menangis. Setelah menangis kita merasa lebih lega kan, lebih plong kan. Tapi kalau marah itu lebih cocok kita pakai kata dikelola dengan baik supaya hasilnya positif. Ya. Yang keempat, marah itu kan lambangnya api. Setan pun lambangnya api. Jadi orang bilang marah itu ketika kamu marah, kamu itu seolah-olah kemasukan setan. Ya, ini tentu saja tidak benar. Karena Tuhan pun pernah marah, dan bukan hanya marah, level 5, murka. Sehingga satu kota itu dibabat habis semua. Dan kita membacanya di kitab suci. Ya. Jadi Tuhan pun bisa marah gitu. Ya. Berarti kalau kita marah kan kita menunjukkan perilaku seperti Tuhan kan. Berarti marah itu ada manfaatnya kan, gitu. Ya, jadi nomor 4 ini salah total karena marah itu tidak ada hubungannya dengan setan, karena marah itu bahkan Tuhan pun bisa marah. Ya. Dan yang kelima, kalau orang marah itu menunjukkan kelemahan dia, karena logikanya dia gak bisa kontrol perasaannya sehingga dia dikendalikan oleh perasaan itu. Memang benar demikian. Tapi jawaban nomor 5 ini, marah adalah tanda kelemahan, itu menjadi salah. Karena seharusnya marah itu jadi kekuatan dong. Ya, marah itu tidak boleh menelan kita dong. Marah itu harus kita gunakan dong. Ada satu quotes yang mengatakan, anger is a bad master, but it's a good servant. Jadi marah itu harus kita pakai sebagai hamba, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Begitu. Ya, jangan sampai marah itu menelan kita dan mengendalikan kita. Jadi kelima jawaban dari soal benar atau salah ini semuanya salah. Ya, bagaimana jawaban Anda? Nah, yang kedua, kita mau membahas kapan kita terpancing untuk menjadi marah. Kapan? Ada 5 skenario yang mungkin bisa kita pikirkan bersama nih. Jangan-jangan saya pernah marah dalam situasi-situasi ini. Yang pertama, tentu saja kita marah karena kondisinya, lingkungannya. Ya, contoh yang paling afdol itu adalah ketika kita terjebak kemacetan. Waduh,
kita ada janji penting, ya tiba-tiba ada kecelakaan, macetnya panjang sekali, kita jadi kesal. Atau kita sudah menunggu lama, kemudian pesawat kita delay. Waduh. Atau kita merasa sudah bayar, ya, tapi kemudian dibilang belum. Waduh, kita kecewa sekali, kita marah sekali. Jadi situasi atau kondisi ini yang membuat kita jadi kesal begitu. Dan ketika ini berlangsung dalam waktu yang lama, rasa kesal berubah menjadi putus asa, akhirnya kita marah. Pernah atau pernah banget ya. Yang kedua alasan kita marah adalah penyebabnya orang lain. Nah, ini salah satu kelemahan saya nih. Ya. Orang lain. Saya pernah waktu itu meminta tolong salah satu anggota tim saya untuk satu tugas yang sederhana. Guess what? 2 jam, 3 jam kemudian itu tidak dikerjakan. Saya makel banget. Ini handphone buat apa gitu? Bu ya kasih tahu saya dong. Supaya saya bisa minta tolong rekan saya yang lain gitu. Tapi ini jawabannya tuh, waduh ngeyel gitu ya. Kadang malah galakan dia gitu ya. Kita kesel dengan sikap-sikap seperti itu dari orang lain. Beberapa orang hanya bisa janji, ya omongannya surga, tapi tidak ditepati. Gitu ya. Jadi nomor 2, kalau Anda pernah tergelitik untuk marah karena perilaku orang lain, guess what? Kita pernah marah. Yang ketiga, kalau ada orang lain tentu saja diri kita dong, ya. Penyebab kemarahan adalah diri kita sendiri. Kita ini tidak punya sense of priority. Ya, tidak tahu mana yang harus kita dahulukan. Akibatnya perilakunya ntar aja, besok aja, nanti dulu gitu ya. Kita menunda-nunda gitu. Akibatnya kita menyesal karena hasilnya tidak seperti yang kita inginkan dan kita tahu bahwa kita bisa melakukan lebih hebat lagi gitu, lebih bagus lagi gitu. But we didn't do it. Kenapa? Karena itu dia perilaku nanti saja, besok aja gitu ya. Perilaku SKS, sistem kebut semalam. Mana ada hasil yang bagus kalau pendekatan kita kepada tugas-tugas adalah sistem kebut semalam. Dan akibatnya kita menyesal. Tapi sudah terlambat. Nah ini kita menjadi kesal, marah terhadap diri kita sendiri. Yang keempat adalah kita menjadi marah karena kenangan lama, memori yang tersimpan dan tinggal di dalam benak kita untuk waktu yang lama. Orang bilang luka fisik itu bisa dengan cepat pulih, sembuh ya. Tapi luka batin, luka emosi akibat perbuatan atau perkataan orang lain, ini butuh waktu yang lama untuk bisa ya menghilangkannya, walaupun katanya tidak bisa sepenuhnya hilang begitu ya. Nah ini ada satu poin yang sangat menarik yang saya dapatkan dari Tony Robbins dalam workshopnya Unleash the Power Within yang saya ikuti di Singapura. Beliau ada tips yang luar biasa dan saya mau berbagi insight ini kepada teman-teman. Jadi dia mengatakan satu istilah yang dia sebut sebagai emotional base atau emotional home ya. Jadi kita itu harus punya rumah emosi. Dan rumah emosi ya harus kebahagiaan, harus joy, harus gembira, harus sukacita. Perasaan ini harus mendominasi rumah emosi kita. Perasaan yang lain tidak boleh. Perasaan yang lain harus kita lihat sebagai tamu gitu ya. Jadi perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan marah itu kita perlakukan seperti tamu. Nah, tamu itu kan kalau dia mau berkunjung ke rumah, bertamu ke rumah itu kan pasti ada alasan kan. Ya. Dan secepat mungkin kita bantu orang ini, bantu tamu kita supaya selesai kan urusannya dan dia bisa pulang kan. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan guest is like fish. They stink after a few hours. Ya. Tamu itu kalau kita biarkan berlama-lama itu bau amis katanya.
Nah, jadi ketika kita merasa marah atau sedih, kita harus kelola itu seperti tamu agar perasaan itu pergi, gitu. Sehingga perasaan yang dominan dalam emosi kita, dalam diri kita, kebahagiaan bisa kembali menduduki, ya, kembali bercokol dalam hati kita. Ya. Nah, ini salah satu tips yang saya dapatkan dari bagaimana kita bisa berdamai dengan kenangan yang masa lalu, ya, yang kadang-kadang membuat kita menjadi kehilangan semangat dan kehilangan motivasi. Yang kelima saya sebut sebagai marah yang salah tempat, alias Jaka Sembung main gitar, nggak nyambung, jreng, ya. Maksudnya bagaimana? Jadi gini ceritanya nih, ya. Katakanlah saya didabrak sama atasan, didabrak sama pelanggan atau sama tamu, dan saya tidak mungkin dong melampiaskan kemarahan saya kepada mereka, ya. Kan sebagian dari gaji kita itu kan dialokasikan untuk jadi objek kemarahan pimpinan, kan begitu. Ya, itu namanya risiko kerja, ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya pulang dan saya marah-marah sama pasangan saya, sama istri saya. Kan ini Jaka Sembung bawa golok, kan gak ada hubungannya, kan. Istri saya nggak terima dimarahin, dia marahin anak saya, gitu. Anak saya nggak terima dimarahin, dia lihat ada kucing lewat, dia tendang itu kucing, ya. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang terjadi pada waktu kita marah. Mari kita bedah kemarahan ini. Ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah ketika kita marah, energi kita meningkat drastis. Oleh karena itu mungkin Stanley, ya, mendapatkan ide untuk tokoh ini, ya, raksasa hijau. You don't like me when I'm angry. Ya, Anda nggak akan suka dengan saya ketika saya marah, karena sewaktu saya marah, saya bisa berubah menjadi raksasa. Jadi ketika marah itu energinya menjadi berlimpah ruah. Ya. Yang kedua, orang marah itu selalu berani. Karena dia merasa dia paling benar. Jadi sudah energinya melimpah ruah, dia berani pula. Nah, ini letak bahayanya nih, poin ketiga. Orang marah itu, akal sehatnya atau nalarnya, itu rendah, teman-teman. Ya, rendah. Jadi, orang marah itu susah diajak ngobrol. Susah diajak untuk bernalar, gitu. Tidak bisa, karena nalarnya itu tidak jalan. Emosi meluap-luap, nalarnya tidak jalan. Kalau teman-teman menghadapi orang seperti itu, kita tidak mungkin bisa menjelaskan apapun. Percuma. Lebih baik kita tunggu saja sampai marah-marahnya reda. Dan seperti itu. Ya. Nah, ini kita lihat dari banyak contoh. Misalnya, kalau teman-teman pernah melihat sosial media, beberapa bulan yang lalu, ada ibu-ibu yang dihentikan sama polisi, dan dia nggak terima, dia marah-marah. Wah, nyerocos terus, ya, sambil nunjuk-nunjuk polisinya. Tanpa dia sadari, ada orang yang merekam dan diuploadlah ke sosial media. Ketika dia lihat video itu, tahu nggak apa yang terjadi? Ibu ini malu sekali, malu sekali. Itu artinya apa? Artinya ketika dia marah, ya, dia tidak sadar, sih, akal sehatnya tidak bekerja dengan baik. Ya. Orang menyebut ini adalah apa? Khilaf, teman-teman. Khilaf. Ketika kita marah, kita bisa khilaf. Kita bisa lakukan, kita bisa mengatakan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu apa yang terjadi ketika kita marah. Sekarang, mengapa kita marah? Ya, untuk ketiga skenario ini, respons kita harus marah. Harus marah. Karena kalau kita tidak marah, kalau kita memberi respons yang berbeda selain marah, ini adalah respons yang salah. Ya, baik. Yang pertama, kenapa kita harus marah ketika hak kita direbut oleh orang lain? Ini namanya self-defense mechanism. Ya.
Kita semua diciptakan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita. Ketika orang mulai, katakanlah, menggoda pasangan kita, dipegang-pegang, ya, kita kan harus marah, gitu. Karena kan itu bukan hak mereka. Ya. Ketika nama kita dijelek-jelekan, difitnah, dituduh, kita harusnya bersikap marah. Bahkan ada peribahasa mengatakan bahkan semut pun akan marah, ya, melawan bahkan ketika dia diinjak-injak. Ya. Jadi kita bisa marah ketika kita melindungi diri dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, kita berhak marah ketika kita melihat perilaku yang salah. Nah, poin kedua ini adalah poin yang sangat penting untuk para leader dan orang tua. Sebagai leader, sebagai orang tua, kita harus mengajak anggota tim kita, anak-anak kita, untuk membenci, untuk merasa jijik terhadap tindakan-tindakan seperti kebohongan, pencurian, ya, kemalasan, dan tindakan-tindakan lain yang tidak benar. Nah, ketika misalnya anak kita mulai mengambil dompet dan mengambil isinya, dan kita membiarkan, kita membesarkan seorang pencuri. Sama di kantor juga, ketika kita membiarkan perilaku-perilaku yang tidak baik, yang kita lihat dari karyawan kita, dari anggota tim kita, dan kita membiarkan, orang pikir ini tidak apa-apa. Benar ya? Perilaku negatif yang kita biarkan akan memberi kesan kita menyetujuinya, dan kita tidak boleh menyetujuinya. Oleh karena itu kita harus menunjukkan kemarahan supaya kita bisa memperbaiki situasi ini. Nah, marah di sini butuh kecerdasan. Karena kalau boleh saya mengutip kata-kata dari Gandhi yang mengatakan, love the sinner, hate the sin. Jadi kita harus bisa membedakan, kita mencintai, kita mengasihi orangnya, love the sinner, orangnya. Tapi kita membenci, menolak tingkah lakunya yang negatif itu. Kita mau memperbaikinya, karena kita suka dengan orangnya. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah, kita marah karena kita memiliki sense of justice. Ya. Jadi kita itu kan percaya kita diciptakan menurut gambar dan rupa dari Tuhan Sang Pencipta. Ya. Kita menyebutnya Bapa kan. Sebagai anak-anak ciptaannya, kita mewarisi sifat-sifatnya. Dan salah satu sifat-sifatnya adalah sense of justice. Kita punya jiwa keadilan. Dan ketika kita mendengar cerita-cerita di mana keadilan itu tidak ada, ya, atau keadilan itu buta, kita menjadi marah. Kita marah dengan koruptor yang dibiarkan. Ya. Kita marah dengan perlakuan orang-orang kulit putih yang sewenang-wenang terhadap orang kulit hitam, atau perasaan keras agama dan lain sebagainya. Kita marah ketika orang main hakim sendiri. Kita marah. Sekarang kita masuk ke topik penutup. Ya. Bagaimana kita mengelola kemarahan dengan baik, dengan elegan, sehingga hubungan baik tetap terjaga. Ada beberapa tips yang ingin saya share. Yang pertama, kalau kita cepat tersinggung atau kita cepat marah, ya, jangan-jangan problemnya ada di kita, problemnya ada di saya. Ibaratnya kalau tangan saya terluka dan saya berjabat tangan dengan orang-orang lain, ya, semakin banyak saya berjabat tangan, saya akan merasakan luka itu karena problemnya ada di saya. Orang yang sering tersinggung dan sering marah itu menunjukkan perilaku kekanak-kanakan, childish. Mereka bukan orang-orang yang matang, dewasa secara emosi. Ya. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tua itu tidak butuh upaya apapun, itu adalah hukum alam.
sunatullah, ya. Tapi menjadi dewasa, menjadi matang itu butuh upaya ekstra. Jadi ketika kita mudah tersinggung, problemnya ada di kita. Saya kadang-kadang sangat respect ketika melihat tayangan stand-up komedi nih. Para komikus-komikus yang cerdas, ya. Apa yang mereka lakukan? Pertama-tama mereka membuat banyolan tentang diri mereka sendiri atau teman-teman mereka. Setelah itu, mereka melihat di kursi audiens. Mereka cari beberapa orang yang bisa menjadi bahan cemoohan mereka, kan. Namanya tuh di roasting gitu ya. Dan semua orang ketawa, termasuk orang yang dijadikan target gitu. Fine-fine aja gitu, nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang marah. Kenapa? Dewasa, ya, mature emotionally. Ya. Kita pun harus bisa seperti itu. Oke, jadi kita lihat reaksi kita terhadap kemarahan. Nah sekarang, apa yang menyebabkan kita marah? Apa yang menyebabkan kita marah? Ini sangat penting, teman-teman. Ya, pertama-tama bisa jadi penyebabnya adalah kondisi kita yang kurang fit. Ibaratnya gini, teman-teman, kalau kita daya tahan tubuh kita itu rendah, kan kita lebih rentan terjangkit penyakit. Masuk akal kan? Sama, ketika respons emosi kita rendah, dalam kondisi seperti apa? Lelah, ya, kurang tidur, dikejar-kejar deadline, ya, lapar, penting sekali ya. Kita akan jadi sangat sensi begitu, dan hal-hal yang kecil sekalipun bisa memicu kemarahan. Jadi ketika kita merasa kita kurang fit secara emosi, kita lelah, ya, kita hendaknya memberitahu, saya butuh break time dulu ya, supaya saya bisa lebih pulih, istirahat sebentar, sehingga kita bisa ngobrol dengan kepala yang lebih dingin begitu. Itu adalah salah satu penyebab kenapa kita jadi cepat marah, karena kita kurang fit secara emosi dan kita harus menyadarinya. Penyebab kita marah yang berikutnya masih dalam kategori yang pertama adalah cacian dan makian orang lain. Ya, dan ini penting, dan saya ingin share sedikit teman-teman, karena kita kan ingin dewasa secara emosi. Ya, ada dua jenis cacian yang ingin saya share kepada Anda, dan saya mungkin bisa sedikit vulgar di sini. Ya, katakanlah yang pertama, cacian yang pertama ini ketika orang mengatakan pada saya, misalnya, monyet lu. Saya dibilang monyet ya. Nah, jawaban singkatnya adalah, saya bukan monyet bro. Itu jawaban singkat, supaya kita tidak marah. Jawaban yang tidak singkat adalah begini. Saya lihat di kaca, tidak ada penampilan saya yang mirip monyet. Ya. Suara saya juga tidak mirip monyet. Kemudian perilaku saya, tindakan saya tidak mirip monyet. Kesimpulannya apa? Saya bukan monyet. Kan begitu, selesai kan ya? Jadi kita tidak perlu meladeni cemoohan, makian yang pertama ini. Ketika orang mengata-ngatai kita dengan nama-nama kebun binatang. Kenapa? Karena kita bukan mereka. Kalau kita marah, ya, kalau kita responsnya marah, berarti kena, berarti benar. Nah, ini membawa kita pada makian yang kedua. Makian yang kedua adalah makian yang benar. Katakanlah orang mengatakan pada saya, botak lu misalnya. Dan saya memang malu teman-teman, dengan keadaan saya yang tidak bisa tumbuh rambut. Saya malu gitu, dan saya berusaha untuk menutup-nutupi kenyataan bahwa saya memang tidak bisa punya rambut misalnya. Dan saya tidak ingin ada orang yang tahu bahwa saya botak gitu. Saya berusaha menutup-nutupinya gitu. Berarti kata-kata dia kan kena. Ya, ada satu fakta yang saya ingin hindari atau lupakan gitu. Dan dia mengungkitnya kembali. Kemarahan kita pada satu persoalan akan memberikan titik terang tentang siapa kita sebenarnya. Saya tidak membenci kamu, tapi saya membenci kenyataan bahwa kamu benar.
Ya, dalam ya maknanya ya. Sesuatu yang membuat kita marah membawa pemahaman tentang siapa kita sebenarnya, tentang kebenaran yang berusaha kita tutup-tutup. Jadi untuk poin yang kedua ini, ketika orang bilang saya botak dan saya tersinggung dan marah, itu sah, itu wajar, karena benar. Gitu ya. Nah sekarang, bagaimana kita bisa menyikapi cacian atau makian yang benar? Well, kita punya pilihan dong. Kita bisa marah, kita bisa berkelahi, atau kita bisa pilih jalur yang lebih elegan, yaitu menghindarinya. Stephen Covey pernah bercerita tentang pengalaman orang yang digigit ular. Kita bisa kejar ularnya dan kita bisa bunuh ularnya supaya kita merasa balas dendam kita jadi lega gitu ya. Atau kita bisa langsung pergi dan mengobati luka itu. Karena kalau kita mengejar ularnya, takutnya racun itu sudah akan masuk ke darah dan menyerang organ-organ vital kita dan kita akibatnya meninggal. Sama, gitu ya. Ketika kita mendapatkan cacian dan makian seperti itu, lebih baik kita tidak menyerang, tapi kita mengobati diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Eleanor Roosevelt pernah mengatakan, tidak seorang pun bisa menyakiti Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Ya, itu adalah statement yang sangat powerful. Pendekatan Zen kedua yang senada dengan pernyataan itu, saya dapatkan dari pengalaman Buddha. Ceritanya nih, Buddha itu sedang mengajar murid-muridnya di sebuah taman yang indah, gitu ya. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang berjalan melewati mereka, dan orang-orang ini mulai mengejek sang Buddha, mengata-ngatai sang Buddha. Nah, murid-muridnya yang mendengar itu langsung panas. Mereka langsung mengatakan, beri kami perintah, kita tampar mereka semua. Lalu Buddha dengan santuy ya, dia mengatakan, saya punya satu ilustrasi nih buat kalian. Kalau ada orang ingin memberikan hadiah, katakanlah ini hadiah ya kepada Anda, dan Anda tidak mau menerima hadiah itu, coba tebak, di tangan siapakah hadiah itu sekarang berada? Tentu saja di tangan orang yang memberikannya, karena kita tidak menerimanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata-kata Eleanor Roosevelt itu. Kita tidak menerima hadiah atau caci makian, itu kan seperti pemberian ya dari orang lain. Kita tidak menerimanya. Kita tidak memaknainya. Kita tidak memasukkannya dalam hati dan pikiran. Saya tahu ini memang tidak mudah. Kadang pikiran tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kalau hati sudah berbicara, waduh, it's very difficult, I know. Tapi caranya adalah tidak memaknainya, tidak menerimanya. Gitu ya. Nah, bahasa yang lebih keren lagi adalah anjing menggonggong, singa diam saja. Anjing menggonggong karena memang tugasnya adalah menggonggong, dia anjing. Singa tidak akan terpengaruh. Gitu. Ini menunjukkan level kita lebih tinggi. Ya. Ini menunjukkan kemampuan kita untuk tidak menurunkan derajat kita serendah dia. Karena kalau orang memaki seperti itu, orang-orang pun akan melihat. Orang-orang yang melihat akan tahu siapa sebenarnya yang lebih waras. Ya, jadi kita tidak perlu membela diri di hadapan orang-orang yang memang levelnya rendah, gitu. Ya. Nah, ada beberapa tips lain yang mungkin bisa lebih menenangkan perasaan kita. Misalnya seperti ini. Ini nalar saja nih, nalar ya. Misalnya seperti ini. Ini contoh. Seorang suami bisa mengatakan saya adalah tipe suami yang setia. Semua orang juga akan mengatakan hal yang sama ketika tidak pernah digoda, tidak pernah dicoba, diuji, ya kan? Tapi ketika dia pernah diuji dan dia berhasil mengatakan tidak kepada cobaan itu, dia bisa mengatakan saya tipe yang setia. Fair dong ya. Nah sama. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya orang yang sabar kalau kesabaran Anda tidak pernah diuji?
Bukankah semuanya ada ujiannya untuk naik kelas? Dan ini adalah ujian Anda untuk naik kelas. Untuk menunjukkan bahwa level Anda memang benar-benar di atas. Gitu. Ya. Nah, cara lain adalah dengan mengatakan kata-kata yang saya sebut sebagai sebuah mantra. Mantra itu adalah seperti ini. Katanya, gitu ya. Dimulai dengan kata, katanya mau jadi orang yang bijak. Katanya mau jadi ayah yang menjadi contoh buat anak-anak. Katanya mau jadi manajer yang berkarisma, gitu ya. Masa gini aja marah sih? Kalau orang yang mengata-ngatai kita itu tidak kita kenal dan kita tidak akan ketemu dengan dia lagi, hiraukan. Tapi kalau konflik ini terjadi dengan anggota tim Anda, dengan keluarga Anda, tentu kita tidak boleh menghindari. Ya, kita harus mengatakan dia adalah sahabat saya. Dia adalah he is my brother. Dia sahabat saya. Dia keluarga saya. Dia mungkin sedang bete gitu. Jadi kita punya asumsi yang positif tentang orang ini supaya itu tadi marahnya tidak menjadi-jadi. Marahnya tidak bercokol dalam emotional base kita. Marahnya tuh selesai di sini. Ketika kita bisa mengganti asumsi negatif menjadi asumsi positif terhadap orang-orang yang sering kita temui. Oke, jadi kita melihat poin pertama agak panjang ya, tentang bagaimana beberapa pendekatan yang kita bisa lakukan dalam pikiran kita supaya kita lebih tenang. Yang kedua sekarang, yang kedua itu kita harus tahu batas kita. Kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Ini mumpung masih bisa ngomong dengan baik-baik, saya harus berhenti. Karena kalau kita ngomong terus, ini akan panjang ini. Ini akan ngoceh terus ini. Ya. Dan akibatnya bisa buruk. Gitu. Akibatnya kita bisa menyesal. So we have to know when to stop. Ya. Ketika tangan mulai gemeter, ya, wah ini kayaknya saya harus berhenti dulu. Dan itu harus kita lakukan. Berhentilah, baru bicara. Jangan bicara, lalu berhenti. Kita akan menyesal. Ya. Berhentilah sebelum terlambat. Sebelum masuk ke marah, kita harus sudah berhenti. Nah, ini dulu ada cerita Ronald Reagan dengan Gorbachev. Pada waktu mereka rundingan dan alot gitu ya, tidak ketemu titik terang, Ronald Reagan mengatakan, "Let me start again. My name is Ronald Reagan." Ya, dia merusak pola dengan celutukan yang lucu sehingga mencairkan suasana. Jadi kita harus tahu kapan kita harus berhenti, kapan kita harus keluar dan menghirup udara segar, supaya kita bisa eling dan berpikiran dengan wajar kembali. Kenapa ini penting? Karena namanya the power of 6 seconds. Ya, kekuatan dari 6 detik. Jadi ketika otak kita menerima informasi, agar seluruh bagian otak bisa mendapatkan informasi itu, butuh waktu 6 detik. Minimal loh. Minimal 6 detik, supaya semua bagian otak bisa mendapatkan informasi itu, dan akibatnya pilihan mereka atau keputusannya bisa lebih baik. Nah, kalau kita bereaksi sebelum 6 detik, itu namanya the hijack of amygdala. Jadi amigdala atau tombol emosi inilah yang akan terpicu dan dia akan bereaksi. Dan biasanya kalau amigdala yang terpicu, kita akan menyesali perbuatan kita atau perkataan kita. Karena kita tidak sepenuhnya sadar dengan apa yang kita lakukan. So, itu poin kedua. Berhentilah. Ya. Tarik nafas, keluar dulu deh. Kita time out aja dulu. Yang ketiga, ketahuilah respons orang sewaktu marah. Respons orang sewaktu marah. Bagaimana responsnya? Pertama pasif, ketiga agresif. Yang kedua adalah pasif agresif. Dan tiga-tiga ini buruk. Pasif, Anda telan sendiri tuh kemarahan. Anda telan sendiri, kemudian Anda melampiaskannya dengan memukul-mukul samsak atau memukul-mukul bantal atau membanting-banting gelas, piring dan lain sebagainya. Ya. Pelampiasan dengan cara seperti itu ya boleh-boleh saja, tapi dampak psikologisnya tidak baik.
ya. Karena kita mempromot kekerasan atau violence sebagai pemecahan masalah. Itu tentu kurang tepat. Tapi memendam emosi kemarahan juga Anda yang rugi. Ya, Anda yang rugi. Kita minum racun dan kita berharap orang itu yang mati. Kita yang mati. Jadi, memendam kemarahan itu tidak baik, tidak disarankan. Makanya kita mengatakan, we need a shoulder to cry on. Kita butuh bahu atau telinga yang siap mendengarkan. Dan disitulah pentingnya seorang sahabat yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkan kita. Paling tidak kita bisa plong, kita bisa ngobrol, kita bisa keluar. Unek-uneknya bisa keluar. Yang kedua nih pasif agresif. Pasif agresif adalah orang-orang yang santuy di depan, senyum di depan karena tidak berani, tapi di belakang dia nusuk ya. Caranya gimana? Mulai ghosting, mulai menyerang sosial medianya, mulai ya mengumpulkan pasukan orang-orang yang sakit hati gara-gara dia. Ya, orang-orang seperti ini bahaya teman-teman. Kita tidak suka orang lain ngomong di belakang kita. Ya kan, tidak ada seorang pun yang menyukai. Kalau gitu jangan melakukannya. Yang pasif agresif adalah tindakan yang pengecut dan sangat berbahaya. Kalau mau, ayo ngobrol sekalian. Kalau jantan atau betina, mari kita bicarakan bersama. Tanda orang beradab, civilized people, adalah kemampuannya menyelesaikan masalah apapun dengan bicara. Ya. Tanda orang-orang yang biadab, orang-orang yang uncivilized, tidak berpendidikan, yang biadab, menyelesaikan masalah dengan tangan, dengan kekerasan, dengan pisau, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masih orang yang beradab, yuk, masalah apa sih yang tidak bisa diselesaikan dengan omong baik-baik. Ini adalah pendekatan yang terakhir yang disebut sebagai asertif. Jadi, pasif agresif harus kita hindari. Yang ketiga adalah agresif. Nah, agresif ini adalah, ada dua lagi nih. Yang emosi, suka nyindir, ini terang-terangan nyinyir di depannya. Menyerang secara emosi. Menyerang dengan kata-kata. Yang kedua, menyerang secara fisik. Mulai mendorong, mulai memukul, dan lain sebagainya. Ya, itulah respons kemarahan, 3 respons kemarahan yang salah. Yang keempat, tentu saja kita ngomong langsung dengan orangnya. Tadi sudah saya singgung, ini namanya pendekatan asertif. Tapi bagaimana cara melakukannya? Nah, ini kita akan bahas di modul lain, karena ini masuk di kategori leadership. Leadership, especially dalam kaitannya dengan menjaga relasi dengan tim member Anda. So, teman-teman, kita tunggu kapan kita akan ngobrol tentang masalah ini secara lebih mendalam. Karena intinya, kalau orang masih ingin bicara, itu tanda peduli. Yang kita tidak inginkan adalah orang yang mengatakan, ngapain kita berdebat soal kerjaan? Udahlah, cuek aja lah. Ya, udahlah, masa bodoh aja lah. Kita tidak mau masa bodoh aja. Rumah tangga yang kita bangun, ya, kekuatannya, kedalaman hubungannya itu ditentukan dari percakapan suami istri ketika masalah tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Tidak di permukaan, tidak pura-pura saja gitu. Hubungan yang dalam ditandai dengan keterbukaan. Ya, siap ngobrol tentang hal-hal yang cukup sensitif gitu. Ya. So, kalau kita masih mau bicara, itu tanda bahwa kita masih peduli. Dan kepedulian itu perlu diakomodir dengan teknik komunikasi yang tepat. Oke, itu yang ketiga. Pelajari respons kemarahan dan pilihlah respons yang benar. Yang keempat ini marah karena asumsi. Marah karena asumsi. Bayangin ya, satu contoh pengalaman. Ini ibu wanita karir. Biasanya dia pulang ke rumah itu sekitar jam 7:30, 8. Nah, hari itu, entah kenapa, dia pulang jam 6. Dia paling benci kalau rumahnya itu berantakan. Apa yang terjadi? Dia pulang dan memang berantakan. Kertas di mana-mana,
ada pita, ada lem, ada gunting berserakan di mana-mana. Dia langsung naik pita. Dia banting tasnya pembantunya, dia marah-marah, anaknya dia marah-marah. Semua dia marah-marah. Ketika dia mulai reda, ketika dia mulai sadar kembali, pembantunya bilang begini, Bu, sebenarnya kami itu sedang membuat kartu ucapan untuk ibu gitu. Untuk ibu dan bapak, karena besok ibu dan bapak itu sedang anniversary gitu ya. Sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Waduh, bisa dibayangkan itu. Bagaimana perasaan sang ibu ya ketika dia sudah cepat sekali bereaksi gitu. Padahal dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jelas ya. Jadi kemarahan ini kemarahan yang memalukan. Karena kita marah karena asumsi kita dan asumsi kita tidak benar. Jadi jangan cepat bereaksi gitu. Kumpulin faktanya. Dan tanya apakah saya benar dalam hal ini, apakah saya sudah mendapatkan gambaran secara menyeluruh terhadap permasalahan ini. Ya, bahkan koin pun ada dua wajah ya. Kita melihat satu wajah dari koin itu, dari uang logam itu, kita lupa ada wajah yang di belakangnya. Dan kita harus mau tahu wajah yang di belakangnya seperti apa, supaya kita lebih punya gambaran yang lengkap tentang duduk permasalahan yang sebenarnya. Oke, itu yang keempat. Marah karena asumsi. Sekarang yang kelima, marah karena alasan yang tepat. Jadi ini benar-benar marah karena memang kita tuh punya alasan untuk marah gitu. Ini yang memang responsnya itu harus marah. Karena perbuatan yang salah. Tapi sebelum kita memutuskan untuk marah, tanyalah diri kita. Pertanyaannya adalah, bisakah marah ini saya hindari atau saya pending? Karena kita punya kebutuhan. Contohnya begini. Ini si suami pulang kerja. Lapar dong. Ya. Dan dia berharap istri akan memasakin sesuatu buat dia. Tapi kemudian istrinya lupa. Dan istrinya asik nonton drama Korea berjam-jam di depan TV. Dia pulang, tidak ada makanan. Dia marah. Istrinya dimarah-marah, tidak terima, masuk kamar, kunci pintu. Apa yang terjadi? Si suami tetap kelaparan. Ya, berarti dia rugi dua kali nih. Pertama, kebutuhannya tidak terpenuhi, dia tetap kelaparan. Kedua, dia bermusuhan dengan istrinya. Rugi dua kali. Jadi bisakah emosi marah itu kita simpan? Ya, kita berpura-pura. Berpura-pura. Supaya apa? Supaya kebutuhan kita terpenuhi. Supaya dia, istri, mau bikin sesuatu supaya kita bisa makan. At least kita mandi dulu, istri siap-siap, lalu kita makan. Kan ketika kita makan, ketika kita ngobrol di meja makan, kan kita bisa mengatakan, ya, lain kali bisa nggak menyiapkan makanan supaya ketika ayah pulang, ayah bisa makan. Karena kan lapar banget, gitu. Kita bisa ngomong baik-baik. Itu kalau marahnya bisa dihindari. Tapi kalau tidak, nah ini dia. Kalau kita memang harus marah, perhatikan beberapa tips ini. Yang pertama, marahlah dengan direncanakan. Marah itu harus direncanakan, teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya tidak marah yang pelampiasan gitu. Supaya marahnya itu tidak salah tempat, alias Jaka Sembung main gitar. Marahnya itu jadi kayak guru sejarah gitu ya. Yang lama-lama tuh diungkit. Marah yang terarah. Karena Aristoteles pernah mengatakan marah itu harus kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan kadar yang tepat, dengan alasan yang tepat, dan cara yang tepat. Dan ini tidak gampang, ini harus kita rencanakan. Ya. Jadi pertama, rencanakan. Kedua, fokuslah pada solusinya. Ya. Marah itu jangan norak, teman-teman. Marah itu nggak boleh banting-banting. Nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh pukul-pukul meja. Kenapa? Orang akan lupa kenapa kita marah, dan orang akan ingat reaksi itu. Orang hanya taunya ini orang kasar banget. Ya. Padahal kenapanya itu kan yang penting kan. Tapi orang tidak lihat itu. Rugi kan kita ya.
Jadi marah itu kan seperti apa ya? Seperti Jokowi ya. Saya marah. Kan bisa seperti itu. Ya kita bisa tunjukkan saya marah. Ini marah itu. Ini perilaku ini tidak benar ini. Sambil memandang orang itu. Kan bisa seperti itu. Ya. Dan jangan turunkan derajatnya dengan mengatakan saya sedih atau saya kecewa. No, Anda marah. Dan Anda harus tunjukkan Anda marah. Ya, dengan cara yang elegan seperti itu. Jadi fokuslah pada solusi. Jangan marah-marah gitu kemana-mana, tapi apa gitu solusinya. Dan contoh paling baik adalah seperti ibu. Ibu itu kan kalau marah fokus pada solusi. Mama itu tahu kamu itu anak pintar. Mama itu lihat potensi kamu itu bisa. Tapi kamu itu, nah, kan marah yang memotivasi memberikan solusi. Memberikan pencerahan dan motivasi kepada anak atau anggota tim Anda. Yang ketiga adalah marah. Marah sih boleh, tapi lihat lihat jati diri Anda. Ya, hargai reputasi Anda dan hargai reputasi orang lain. Ya. Jangan kita membuat orang lain menjadi marah, tersinggung, dendam. Jangan kita mengatakan hal-hal yang menyakiti perasaannya, yang nantinya malah membuat hubungan menjadi jauh. Ya, jadi hargailah jati diri orang lain dan hargai juga jati diri Anda. Dan yang terakhir, pikirkan dampaknya, pikirkan konsekuensinya. Stephen Covey mengatakan, ketika kamu mengangkat satu tongkat atau satu kayu, kamu mengangkat ujung kayu, kamu mengangkat ujung yang lain. Ya, pikirkan dampak atau konsekuensi dari tindakan kemarahan Anda. So, itulah topik kita hari ini tentang anger management. Ya. Mudah-mudahan topik ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tahu memang pada kenyataannya, pada prakteknya ini tidak gampang. I know that. Ketika kita dalam kondisi terpancing untuk marah, kita bisa saja hilaf. Kita bisa saja dihipnotis oleh perasaan marah dan kita berperilaku atau mengatakan hal-hal yang kita sesali. Saya tahu ini tidak gampang. Pikiran tahu harus mau ngapain, tapi hati kalau sudah bicara ini beda. Tapi at least teman-teman, at least kita punya gambaran. At least kita punya pengetahuan. At least kita cerdas secara emosi, emotional intelligence. At least kita mengerti gitu. Kita tahu ilmunya gitu ya. Sehingga melalui ilmu ini, melalui pemahaman ini, at least kita bisa lebih menahan diri dan kita bisa sharing informasi ini ke teman-teman kita yang lain. Ya, so saya Budi Trendy. Terima kasih sudah mengunjungi sosial media kami. Dan untuk informasi seputar workshop, tema training yang lain, silakan ikuti sosial media saya, telepon WhatsApp saya, email, atau di YouTube channel saya. Dan tentu saja teman-teman yang bergabung dalam Inspirational Charity, rekan-rekan trainers yang lain. Terima kasih. Demikian dari saya Budi Trendy. Saya undur diri. Pamit. Adios. Hasta la vista, baby.